Ceritanya di sini, Bapak Ibu. 20 tahun kemudian, ya, di ruang tamu Adolf Hitler ada poster dari si Henry Tandy. Tamunya tanya, Dolf, nggak gitu dong namanya ya, Hitler, Ler, nggak dong, cari Chaplin. Panggilannya apa ya? Dolf kayaknya ya. Gimana kita bahas ini dulu nggak? Gimana? Dolf atau Ler? Kayaknya kita mesti selesaikan masalah panggilan ini. Biar peserta emosi aja, kita harus lihat sikap mereka bagus ya. Nggak ya. Hitler ditanya, kenapa sih ada nama ada bingkai atau Henry Tandy ini? Oh ya, dia adalah orang yang hampir menembak saya, katanya. Dan kita tahu Perang Dunia Kedua itu diawali serangan Hitler dan Nazinya ke Polandia. Dan Hitler adalah salah satu jenderal yang paling ditakuti dalam sejarah peperangan. Hanya masalah kecil, si Henry Tandy tidak menembak. Hanya satu kali cetek gitu. Nggak dilakukan. Seandainya itu dilakukan, maka cerita bisa berbeda. Mungkin saja Perang Dunia Kedua tidak ada. Makanya Henry Tandy dikenal sebagai orang yang tidak menembak Hitler. Ya, ada bukunya. Oke, hal kecil tapi berdampak besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang lebih ringan seperti apa? Nah, kita saksikan video cuplikan, bukan video cuplikan ya, video yang pernah saya masukkan di TikTok ya. Silakan teman-teman sekalian saksikan. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menyebabkan efek bergelombang yang menyebabkan tornado di Texas. Pernah dengar teori seperti itu? Butterfly effect atau chaos theory. Hal ini menjelaskan bahwa satu tindakan kecil bisa berdampak sangat besar sekali. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, seorang suami bangun pagi dimasakin telur sama istrinya. Tapi kasih bete suaminya, lalu mereka bertengkar. Dalam keadaan bete seperti itu, dia pergi kerja di perjalanan, tabrak dengan angkot, bertengkar, kemudian berujung ke kantor polisi. Telat masuk kantor, disemprot sama bos, marah. Gua udah jengkel selama ini sama bos, ini kesempatan gua marah balik. Mereka bertengkar, akhirnya bos bilang, kamu dipecat. Hanya gara-gara telur keasinan. Berakhir dengan karir selesai. Hal kecil berdampak besar. Padahal kalau dia terima dengan rasa syukur telur tersebut, maka tidak jadi bete, tidak jadi bertengkar, semua hal jelek tidak akan terjadi. Sikap hal kecil yang membuat perubahan besar. Pernah punya pengalaman seperti itu? Cerita di kolom komen ya. Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman seperti itu? Hanya masalah hal kecil, mungkin komen Anda yang simple itu akhirnya ujung-ujungnya jadi ribet banget, panjang banget ceritanya. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Pernah dong. Ya, seperti tadi kan Pak Suprato katain saya, langsung saya emosi ya, gitu. Aku pernah telur gosong. Telur gosong ya. Kemudian kamu marah-marah diri sendiri ya. Bego, gue bego banget. Istri saya masain telur gosong. Oh, di situ istri saya marahin saya. Loh, kamu yang dimarahin. Kasihan banget. Loh, kok gitu ceritanya. Ya. Mau ya pernah ya. Wah, betul banget Pak, pernah. Banyak lah ya. Jadi intinya itu adalah sikap ya, sebuah keputusan kecil tapi ujung-ujungnya dampaknya besar. Jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini sikap itu adalah faktor internal yang sangat-sangat bisa kita kendalikan. Ya, 100% bisa kita kendalikan kalau masalah sikap. Saya suka banget dengan rumus ini. I tambah R sama dengan O. Diambil dari bukunya The Success Principle ya, dari Jack Canfield. Ini bagus banget teori ini. Saya sering bawa kemana-mana kalau bicara tentang sikap. I atau E itu adalah event, peristiwa. Ya, peristiwa itu adalah faktor eksternal. Ya, keadaan cuaca ya. Ya, Anda lihat misalkan keadaan ekonomi, pandemi, itu faktor eksternal. Oke. Kemudian apa kata teman tentang Anda? Anda diomongin dari belakang, ditusuk dari belakang misalkan. Orang jelek-jelekin Anda, itu faktor eksternal. Kemudian kita dua orang ngawur ngobrol ngomongnya, itu faktor eksternal, benar nggak Bapak Ibu ya? Sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol. Oke, nah faktor eksternal itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, dan kalau kita berupaya mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ujung-ujungnya stres. Ya, aduh kita jadi stres. Aduh pandemi kok gini ya, kok seperti itu ya. Aduh saya dipecat. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah yang bisa kita kontrol adalah R-nya.
responnya, cara kita merespon, sikap kita. Itu adalah faktor internal, 100% kita bisa kontrol. Misalkan kita ngomongin jelek di belakang tuh ya, kita diomongin tuh. Nah, kita bisa bersikap, ya udahlah peduli amat. Toh yang paling tahu saya itu adalah orang dekat saya, orang lain mau ngomongin saya terserah. Gua nggak mau peduli deh. Nah, itu sikap Anda. Maka Anda nggak akan stres. Stresnya mungkin sebentar, nggak panjang gitu. Tapi kalau Anda renungi, kenapa ya aku bisa seperti itu ya? Padahal kan saya nggak seperti ini. Anda stres, Anda mikir, Anda sakit. Nah, outcome-nya, hasilnya, ya tergantung respon Anda. Anda jadi bad mood seharian, atau Anda berupaya untuk, ya udahlah masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Udahlah, bersikap masa bodoh. Ngapain saya kontrol sesuatu yang nggak bisa saya kendalikan? Nah, itulah yang namanya faktor internal. Sesuatu yang 100% bisa kita kendalikan. Jadi sikap itu hanya sebuah keputusan gitu loh. Oke, Anda mau sikap positif atau Anda mau sikap negatif. Semuanya benar-benar adalah sebuah keputusan. Simple banget. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Halo. Ya. Kopi saya habis, Sadra. Nah, itu faktor eksternal. Kenapa? Iyalah. Kan itu masalah di mulutmu. Ya kan aku kan cuma bilang, kopi saya habis. Kenapa kalau bisa eksternal? Udahlah, jangan cari masalah lah. Emosi. Lu lagi training, lu lagi kasih training ya? Iya dong. Lupa, aku tadi baru masuk soalnya. Oh. Ya, udah lanjut lah. Bentar, videonya bisa dilihat di mana? Videonya bisa dilihat di TikTok saya, Sadrak Choa. Tapi Anda harus scroll sampai bawah. Saya udah nggak tahu di mana videonya. Udah, nantilah ya. Nanti saya akan kirim di Telegram. Ya, silakan follow Telegramnya, Bapak Ibu. Nanti saya akan posting lagi ya. Saya akan kasih tahu lagi Telegramnya itu apa. Teman-teman yang udah bosen dengan TikTok Sadra, kalau mau masuk follow TikTok saya juga boleh ya. Ya, kalau TikTok Pak Suprapto itu banyak yang gini. Teng 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 gini. Kalau mau lihat saya joget ya, follow TikTok saya. Oke? Ya, nanti Telegram akan kita posting lagi ya setelah topik saya sebelum topik Pak Suprapto ya. Kita akan posting lagi ya. Ini saya belum ada TikTok ya. Ya, jadi jadi ingat Bapak Ibu ya, sikap itu adalah pilihan. Sewaktu Anda menghadapi masalah, bagaimana Anda menyikapinya ya? Oke, sikap mau belajar. Nah, kalau Anda mau belajar, Bapak Ibu, Anda harus punya sikap rendah hati. Jadi sikap mau belajar dan sikap rendah hati itu satu kesatuan. Belajar untuk mengikuti sistem, ya. Jangan jadi orang yang sok tahu, yang tergoda untuk menjadi kreatif, mau coba cara-cara sendiri, padahal belum teruji apakah ini bisa diduplikasi atau tidak. Karena gini Bapak Ibu sekalian, melakukan hal yang sama. Oke. Nah, karena di MLM itu orang yang join itu kan background-nya berbeda-beda kan. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Oke, ada orang tua, ada anak muda, macam-macam. Heterogen. Makanya cara kerjanya itu harus sederhana. Biar apa? Duplikasi bisa terjadi. Jadi setiap Anda membuat sebuah program, Anda tanya sama diri Anda sendiri. Cara ini bisa diduplikasi atau tidak? Contohnya penggunaan teknologi yang terlalu berlebihan. Itu sulit diduplikasi. Ya. Atau mungkin Anda merasa bahwa, Pak, kalau saya jalankan dengan cara yang saya lakukan saat ini cocok banget buat saya. Nggak penting Bapak Ibu cocok dengan Anda atau tidak. Yang penting itu adalah apakah ini cocok dijalankan semua tim. Makanya harus apa kata kuncinya? Sederhana. Jadi sesuatu yang bisa diduplikasi harus sederhana. Nah, sistem yang sudah diajarkan di Networking Guru, yang kalau Anda sudah pernah mengikuti training-training kita, basic skill dan inilah dan itulah, Anda coba tarik benang merahnya. Rata-rata kita bahas tentang apa? Sesuatu yang diulang-ulang terus, basic skill, yang mudah dilakukan oleh siapapun juga. Kenapa? Karena cara-cara yang diajarkan berdasarkan pengalaman dari para leader kelas dunia puluhan tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus dengan rendah hati belajar sistem. Tunduk sama sistem. Itulah pentingnya Bapak Ibu. Contoh lain lagi. Sikap rendah hati mau belajar. Anda
seorang bos dari sebuah perusahaan, atau Anda direktur dari beberapa perusahaan, upline Anda yang akan membantu Anda adalah mahasiswa atau karyawan biasa. Anda egonya gimana? Anda berpikir, dia itu mah mahasiswa, dia itu mah orang biasa. Saya loh direktur loh, saya loh dosen loh. Seharusnya dia belajar dari saya, pengalaman lebih banyak dari saya. Pengalaman saya lebih banyak. Iya, kalau di bidang Anda, pengalaman Anda lebih banyak. Tapi kalau di MLM, belajar dari orang yang sudah ada di bisnis ini. Nggak peduli dia umurnya berapa, nggak peduli dia masih muda, nggak peduli dia cuma karyawan biasa. Tapi karena dia lebih berpengalaman, dia sudah ngerti pentingnya sistem. Nah, Anda, Bapak Ibu, perlu dengan rendah hati belajar. Ya, pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik, Bapak Ibu. Ngapain kita habisin waktu untuk belajar sesuatu yang masih baru, yang belum tentu terbukti. Harus dicoba-coba lagi. Lebih bagus belajar langsung dari orang yang sudah proven. Ya, jadi gelas yang masih bisa diisi. Itu udah kita dengar berulang-ulang sampai membosankan. Gua ngomong aja bosan. Chandra. Ya. Ini gelas. Nah, itu gelas yang masih bisa diisi. Coba kalau misalkan gelasnya itu udah penuh dengan kopi. Tapi kenapa kamu nggak isi dari tadi aku udah bilang kosong? Jauh kita, bos. Oh. Saya di Medan, kamu di Jakarta. Gimana kita bisa isi? Pakai ini. Ya. Mikir. Ya. Tapi kalau aku di Medan, ingat loh ya, kamu harus isi nih kopi. Belum tentu. Kenapa? Apalagi alasanmu? Ini bisnis kita sendiri, tanggung jawab aku di Medan. Nanti aku di Medan, apalagi alasannya? Jangan ganggu terus lah, aku kan lagi training, ganggu terus kamu. Yang ganggu kamu, aduh, memang sikap orang tua ini. Aku minum dulu biar untuk meredakan emosi ya. Ganggu terus, tahu nggak, orang lagi training. Ingat ya balasanku nanti ya waktu kamu bicara apa sih? Aku tinggal mute, aku tinggal ini bisa. Kamu keluar. Saya host, oke? Nah, jangan jadi big shot. Mungkin Anda tanya, oke, sampai kapan tetap rendah hati untuk belajar? Ayo silakan jawab Bapak Ibu ya. Silakan jawab. Sampai kapan tetap rendah hati belajar? Sampai kapan? Silakan. Sampai mati. Sampai mati. Selamanya lah ya, selamanya. Selamanya. Sampai meninggal. Mati pun kita belajar cara mati yang benar. Yes. Seterusnya ya. Jadi sikap rendah hati ini harus tetap kita pegang, mau Anda peringkat apapun di bisnis Anda. Mau Anda itu adalah orang yang peringkat tertinggi di bisnis Anda. Sikap rendah hati tetap harus Anda pegang. Tetap belajar. Karena kenapa? Karena di atas langit masih ada langit, Bapak Ibu. Saya sama Pak Suprato aja sampai sekarang masih belajar gitu. Di mana ada kesempatan belajar dari buku, belajar dari konten-konten bagus berkualitas di YouTube, dari networking kelas dunia, kita belajar sampai sekarang. Ya, karena tidak akan ada habis-habisnya. Nah, sayang sekali banyak leader ya yang dia itu dapat penghargaan sedikit, kemudian bisnisnya mulai bertumbuh, ya dia akhirnya berhenti belajar dan jadi big shot. Big shot itu bahasa lainnya itu sombong. Jadi belagu. Jadi sok tahu, jadi mempertanyakan upline yang dulunya Bapak Ibu, sewaktu dia masih belum siapa-siapa, dia tuh teachable banget, mudah diajar, apapun yang upline minta dia lakukan terus, siap Pak, oke Pak, tidak mempertanyakan, sampai akhirnya pelan-pelan dia mendapatkan edifikasi dari upline, dapat edifikasi dari downline, dia menerima semuanya dan akhirnya merasa bahwa, gua hebat loh. Perkembangan bisnisku bagus banget, keren banget. Upline-ku aja nggak secepat itu. Nah, mulai itu. Kalau dia udah punya pemikiran seperti itu, upline aja nggak secepat saya. Itu mulai tuh. Benih-benih big shot. Biasanya ini kena ke leader-leader yang tanggung. Yang baru naik peringkat. Ya, yang baru dapat beberapa kali penghargaan dan terima edifikasi. Dia mabuk edifikasi. Ya, akhirnya ya seperti itu. Pak, seharusnya ya menurut saya nih, ya seharusnya nggak gini Pak. Bagusnya gini aja Pak. Nah mulai itu ya nggak teachable dengan upline. Bahkan ada yang sampai ya
Kasih tahu kepada downline, kamu nggak usah belajar lagi dari si A, upline-nya ya. Kamu belajar aja sama saya. Ngapain? Udah dijelek-jelekin. Padahal upline-nya itu bantu di kedalaman kaki orang tersebut biar bertumbuh dan omsetnya bagus. Tapi dia big shot. Ya, mulai menjelek-jelekan. Nah, ini fatal banget Bapak Ibu sekalian. Sayang sekali banyak leader-leader kena penyakit big shot. Ya, sama seperti ya, sama seperti inilah Bapak Ibu, orang yang lagi belajar bela diri, ya, orang yang belajar bela diri itu biasanya ya baru bisa beberapa jurus saja. Wah, itu kalau jalan kemana-mana itu petantang petenteng, ya. Ada pohon aja dia apa lu kick pohonnya seperti itu kan. Itu Pak Suprato, ya. Hah? Barangan. Ya. Tapi kalau orang yang udah levelnya itu udah sabuk hitam lah, dia udah ikut pertandingan berkali-kali lah, udah juara dunia lah ya seperti saya, itu biasanya udah rendah hati. Itu nah orang yang ngomong ini itu biasa orang sombong. Ya. Tapi saya bener loh pernah. Ya, waktu saya sabuk kuning, ya, saya ketemu pohonnya, jari saya nancep. Nancep ya jarinya. Apalagi dia baru juara junior gitu, tingkat Muay Thai junior, dia baru juara. Wah, ada yang sampai belagu banget gitu ya. Dan biasanya orang yang ngomong dia rendah hati itu orang sombong. Biasanya segitu ya. Ya sih. Nah, tapi salam dari Binjai ya, salam dari Binjai. Yang bilang sombong gimana? Yang bilang sombong itu biasanya dia bercanda seperti saya. Salam dari Binjai. Ya? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai itu pohon pisang. Itu nanti Asosiasi Pohon Pisang Indonesia akan kena somasi. Kena somasi. Hati-hati. Si Binjai. Oke ya, salam dari Binjai. Itu pohon pisang Indonesia. Nah, Bapak Ibu ya, gini loh. Anda jangan terpancing untuk mau jadi nomor 1 di bisnis MLM Anda. Gue mau jadi orang yang paling hebat. Bahkan upline pun gue jelek-jelekin biar gue yang terhebat. Ambisi yang berlebihan seperti itu membuat Anda lupa diri. Ingat Bapak Ibu, saya ya belajar dari upline. Ya terpaksa lah saya ngomong Suprato. Ya. Sama satu lagi upline saya namanya Pak Edo. Saya belajar dari mereka untuk selalu jadi orang nomor 2. Lu mau freedom kan? Lu harus jadi orang nomor 2, jangan jadi orang nomor 1. Kalau kamu jadi orang nomor 1, artinya kamu yang paling hebat, terhebat, terpintar. Artinya apa? Artinya semua orang akan bergantung sama kamu. Wah, kalau nggak ada Sadra mah omset turun. Wah, harus Sadra dong yang bicara. Aduh, harus ini dong, harus Sadra. Dikit-dikit Sadra. Gimana bisa freedom? Semakin besar jaringan, semakin bergantung sama orang. Kenapa? Karena yang diingat cuman saya. Nggak mau. Oke, saya mau jadi orang nomor 2. Makanya di mana setiap ada kesempatan, saya edifikasi upline. Wah, mau kata Pak Suprato, saya selalu bilang gitu. Pak Suprato sih, kalau saya belajar dari Pak Suprato sih selalu kasih tahu saya untuk melakukan ini ya. Pak Suprato sih pernah ngomong seperti ini sih ke saya. Saya selalu bilang nama Pak Suprato. Jadi biar orang ingat, wah ini bukan Sadra nih. Pantesan telingaku gatel terus. Iya, semua orang cari Pak Suprato kan, gua freedom. Itu namanya work smart Bapak Ibu. Downline tuh ya, downline ada downline yang bagus, tak promosi. Wah, Anda beruntung lo berada di grupnya si Budi. Budi ini adalah salah satu leader saya yang hebat. Anda harus belajar banyak dari Budi. Anda harus belajar Suprato, belajar Budi, Suprato, Budi. Sadra siapa? I'm nothing. Aku cuma dapat bonus saja. I'm freedom. Itu Bapak Ibu namanya work smart ya. Tapi bukan berarti Anda jangan salah sangka aja. Bukan berarti saya apapun saya lemparkan ke Pak Suprato, saya nggak kerja, enggak. Edifikasi gitu loh. Saya kerja keras, tapi saya selalu kasih tahu bahwa ilmu saya ini dari upline. Saya punya tim yang hebat, selalu seperti itu. Work as a team, itu baru Bapak Ibu sekalian. Hebat ya. Jadi selalu jadi orang nomor 2. Kalau suatu saat ya downline Anda lebih dipuji dan dihargai, apakah Anda marah atau tidak senang? Itu juga problem orang yang big shot.
Orang yang selalu mau jadi nomor satu, dia tidak mau dikalahkan oleh siapapun juga. Bahkan downline dipuji sama upline, wah dia malah jengkel sama downline. Wah, downline saya kurang ajar nih. Seharusnya saya dong. Saya kurangnya apa? Kok kenapa ke downline? Apakah Anda menjadi dengki ke downline karena prestasi mereka lebih baik ketimbang Anda? Terjadi loh Bapak Ibu. Kenapa kita bisa ngomong seperti ini? Karena ini terjadi. Upline-upline yang tidak berbesar hati. Justru harus bangga dong kalau misalkan punya downline yang lebih hebat. Saya itu senang banget, ya 1000% senang banget kalau semua tim saya itu jauh lebih hebat dari saya. Baru bisa freedom. Ya. Jadi Anda harus punya sikap rendah hati, big shot itu tolonglah dibuang Bapak Ibu ya. Jangan bikin saya marah lah. Palak kali. Palak kali. Palak ya. Salam dari Binjai. Lanjut kita ya. Sikap memiliki. Sikap memiliki, mandiri. Di MLM itu kita punya golden rule Bapak Ibu. Golden rule-nya adalah ini bisnis saya sendiri. Artinya Anda sukses itu gara-gara Anda. Anda gagal juga gara-gara Anda. Anda jangan pernah menyalahkan orang lain lah selain diri Anda sendiri. Ya. Karena ini bisnis bukan bisnis upline Anda, ini bisnis Anda. Bukan bisnis downline Anda juga, ini bisnis Anda. Iya, Anda kerjasama, tapi sukses tidaknya semuanya tanggung jawab di tangan Anda. Makanya kita harus punya sikap belajar secepatnya basic skill. Menjalankan bisnis MLM dengan benar. 1 bulan loh Bapak Ibu. Anda kalau sudah memutuskan aktif, ya 1 bulan Anda udah harus menguasai basic skill. Bukan sampai expert ya Bapak Ibu ya. Anda udah harus ngerti lah cara presentasi. Masa 1 bulan Anda masih nggak ngerti cara jelaskan bonus ke tim Anda, nggak ngerti fungsi-fungsi produk Anda umumnya itu apa, belum ngerti cara follow up orang nanti kalau mau closing seperti apa, mau ngomong apa aja, gali impian, gali daftar nama. Nah, ini Bapak Ibu, skill ini harus Anda kuasai secepatnya 1 bulan. Saya sih kuasai 2 minggu, Bapak Ibu. Bukan sombong, tapi saya mau kasih tahu ke Anda bahwa bisnis MLM itu is so simple. Sampai 2 minggu aja bisa dikuasai. Ya. Apalagi loh Bapak Ibu, kalau Anda pernah dengar cerita saya ini introvert banget. Anda jangan lihat sekarang saya bisa bacot-bacotan seperti itu, kayak orang ekstrovert. Enggak, ini latihan aja Bapak Ibu ya. Capek juga gua gini. Capek ya? Melawan kodrat saya soalnya. Oke, saya itu nyaman banget diam, nonton, kerjain semuanya sendiri. Introvert. Nggak banyak teman, saya mulai MLM itu dari 20 daftar nama aja, itu udah maksimal, nggak pilih-pilih 20 nama aja. Karena memang saya orangnya itu nggak terlalu suka bergaul, nggak pintar lah. Nah itu pun saya bisa menguasai dalam 2 minggu. Kenapa? Karena saya serius. Dan saya nggak full time loh jalankan MLM, saya part time. Saya masih kerja, saya bisa benar-benar jalankan itu di atas jam 7 malam. Ya, cuma Sabtu Minggu gua gaspol, gua kerja lebih gila lagi, presentasi. Tahap awal ya, di tahap ya. Awal nggak full time. Ya di tahap awal nggak full time sampai berapa tahun? Ya? Time itu. Apa? Berapa tahun? Ya? Sekitar 3 tahun lah. Enggak, 2,5 tahun kali. Oh berarti duluan saya ya dong ya? Iya. Ya. Jadi setelah 2,5 tahun dan itu pun by konsultasi dengan upline dengan kondisi bisnis saya seperti ini, penghasilan saya seperti ini, oke ya, saya resign ya, karena saya juga udah butuh pergi ke luar kota untuk bangun jaringan. Nah setelah di ACC sama upline, baru resign. Jadi dengan keadaan seperti itu, saya jalankan bisnis ini 2 minggu menguasainya. Dan tidak ada upline di Medan. Oke, tidak ada upline. Upline cuma datang, sebentar, pulang. Dan di saat itu, 2002 akhir, belum ada sosial media. Belum ada WhatsApp. HP ya udah untuk SMS dan telepon saja. Dan telepon ke Jakarta, Medan Jakarta itu mahal. Nggak bisa setiap hari telepon. Seminggu sekali aja saya konsultasi dengan Pak Suprato. 2 minggu saya kuasai. Mau rekam apa-apa susah ya kemarin ya? Dulu ya? Iya. Kaset audio MP3 mana ada waktu itu. Semuanya itu program pendidikan semuanya dari kaset-kaset.
side A, side B, side A. Anda yang Gen Z udah nggak tahu lah itu makhluk apa itu ya, kaset. Tapi intinya, di masa itu saya kuasai dalam 2 minggu dengan segala keterbatasan pribadi dan teknologi. Di masa ini Bapak Ibu, saya rasa kalau Anda mau ya, bisa 1 hari, kok. 2 hari. Iya, cepet banget. Cuman masalahnya Anda mau nggak? Nah, ini ada berhubungan dengan sikap terhadap bisnis. Nanti akan dibahas Pak Suprato. Anda akan rela belajar itu semuanya dan cepat kalau Anda memiliki sikap yang benar terhadap bisnis. Kalau Anda punya sikap yang salah, Anda nggak akan lakukan ini semuanya. Nanti Pak Suprato akan bahas. Ada nggak dibahas? Bahas lah. Dan saya udah ngomong gini, ternyata kamu nggak bahas, dosanya di saya. Tahu nggak? Nah, itu sikap nggak bagus ya. Jangan. Salam dari Ginjeng. Lanjut. Dia mau gitu, dia pikir aku takut. Aku udah kasih nih, nggak kena. Oke ya. Kena. Jadi belajar Bapak Ibu 1 bulan lah itu ya, Anda harus benar-benar kuasai. Karena sekali lagi ini bisnis Anda sendiri. Ya, Anda harus cepat. Nggak ada pengusaha yang manja, ya nggak? Dikit-dikit, bantu dong. Enggak. Semua pengusaha sukses itu mandiri, kuat mental, tangguh. Masa mau presentasi, tunggu upline lah. Lambatlah bisnis Anda. Jangan Bapak Ibu. Saya juga senang sama mandiri. Bagus ya? Ngantri. Ya? Nggak terlalu ngantri ya? Dan udah ada mobile banking juga kan? Ada. Aduh, capek nih. Sandra. Tinggal dikit topik saya. Kamu aja capek, apalagi yang teman-teman yang dari tadi angkat tangan, lu nggak suruh turun. Nggak turun-turun loh dari tadi. Enggak, lama banget ya angkat tangannya ya. Iya, kasihan loh. Capek itu. Nah, 10 orang tuh. Ingat Bapak Ibu ya, upline ini nggak bertanggung jawab membantu Anda. Ya, jadi Anda jangan pernah marah, wah enak aja nih upline nggak bantu, semuanya saya yang kerjain. Nah, itu bisnis Anda sendiri. Kalau upline bantu, Anda bersyukur dan berterima kasih. Kalau Anda upline nggak bantu, ingat golden rule-nya. Ini bisnis saya. Dan Anda harus tahu ya, sebesar-besarnya kaki Anda, itu hanya 1 kaki upline Anda saja. Ya, artinya kalau upline Anda mau punya bonus gede, dia itu nggak bisa hanya mengandalkan kaki Anda. Dia harus bangun kaki-kaki lain juga. Ya, jadi kita harus bersikap realistis juga bahwa upline itu bukan milik saya sendiri, dia harus bangun kaki lain. Kalau saya ya bisa bangun kaki-kaki lain dan besar, saya punya peluang bisa punya bonus dan peringkat lebih tinggi dari upline. Jadi jangan pernah punya sikap manja ya, bahwa upline akan bantu saya seterusnya. No. Bantuan upline ya, paling penting itu apa tahu nggak? Konsultasi. Upline Anda masih mau menjawab Anda pertanyaan-pertanyaan, memberikan solusi, memberikan pandangan, itu yang the best. Kerja di lapangan, presentasi, pokoknya basic skill Bapak Ibu Anda harus kuasai lah. Harga mati kalau Anda mau benar-benar sukses di bisnis ini. Jadi sikap mandiri itu penting. Jangan punya mental pengemis yang minta-minta sama upline, lemparin orang dong, spill over dong, nggak bantu saya. Saya nggak pernah minta itu sama Pak Suprato. Pak Suprato kasih saya. Bahkan Pak Suprato kasih saya, ngapain kamu kasih? Ambil kembali. Nggak gitu juga lah ya. Terima kasih saya ngomong ya. Oke. Nggak gitu bodoh ya. Oke. Saya ambil lagi. Ya. Jangan dong. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya, sikap. Oke, kita udah bahas tentang sikap mau belajar, yaitu rendah hati. Jangan big shot, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah sikap mandiri. Nah, berikutnya ya, sikap terhadap masalah, sikap terhadap bisnis dan lain-lainnya akan dibahas oleh Suprato Cowaca.